Karena apa? Rata-rata habaib nggak kerja. Tapi bagaimana bisa dapat uang besar? Di antara salah satu tadi, ya, wirid dulu, nanti mobil itu yang diincar yang mana, yang diminta. Pak Haji, saya mobilnya minta satu. Langsung Fortunernya itu nggak berikan pada saya. Padahal itu sebenarnya, kalau kita melihat, itu ada wirid-wirid sebelum datang itu sudah diasmai, sudah pakai semacam wirid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah paparan atau kesaksian daripada Kiai Haji Munawir ya, terkait dengan bagaimana bobroknya atau bagaimana kelakuan daripada oknum-oknum habaib Ba'alawi yang tidak bertanggung jawab terkait dengan para muhibbin-muhibbin yang sudah menjadi korban ya. Oke, ada beberapa kasus yang beliau ungkapkan pada kali ini dan yogyanya kita penting untuk kita simak pada kali ini ya. Oke, selanjutnya mari kita sama-sama simak video berikut. PWI ini benar-benar menyelamatkan bangsa, terutama para muhibbin itu jangan sampai terkuras pada para habaib. Karena apa? Rata-rata habaib nggak kerja. Tapi bagaimana bisa dapat uang besar? Di antara salah satu tadi, ya, wirid dulu, nanti mobil itu yang diincar yang mana, yang diminta. Pak Haji, saya mobilnya minta satu. Langsung Fortunernya itu nggak berikan pada saya. Padahal itu sebenarnya, kalau kita melihat, itu ada wirid-wirid sebelum datang itu sudah diasmai, sudah pakai semacam wirid. Saya jagongan dengan Gus Abdullah Saad. Abdullah Saad itu wiridannya hari itu benar-benar mulai berjam sampai subuh. Wirid. Ini mengharapkan saya ingin uang 1 miliar. Begitu Pak Abdullah Saad di kamarnya satu kamar dengan tasbih itu langsung sak tenggok itu langsung uncal gini. Sing noto ngelusi 10 slot di TK siji Abdullah Saad. Begitu sampai sholat subuh, ada orang memberi uang, datang mobil, kemudian bawa uang 1 miliar. Tapi yang jadi korban muhibbinnya. Inilah yang kita sangat prihatin, bahwa ini adalah sifatnya adalah nasional, dimanapun begitu. Sehingga banyak para muhibbin itu yang penting iso ngai habib senajan bojo anake ora digagas. Itu banyak semacam itu. Maka bagaimana kita menyelamatkan apa itu bangsa Indonesia dari kekerasan dan kekejaman para habaib. Kemudian saya kebetulan ngaji di Magelang. Kebetulan yang baca sholawatnya itu adalah Habib. Nah itu, Yai, saya itu kemarin tempatnya Haji siapa itu? Haji siapa? Saya lupa namanya. Mobilnya banyak sekali. Pak Haji, saya mobilnya minta satu. Langsung Fortunernya itu nggak berikan pada saya. Padahal itu sebenarnya, kalau kita melihat, itu ada wirid-wirid sebelum datang itu sudah diasmai, sudah pakai semacam wirid. Saya jagongan dengan Gus Abdullah Saad. Abdullah Saad itu wiridannya hari itu benar-benar mulai berjam sampai subuh. Wirid. Ini mengharapkan saya ingin uang 1 miliar. Begitu Pak Abdullah Saad di kamarnya satu kamar dengan tasbih itu langsung sak tenggok itu langsung uncal gini. Sing noto ngelusi 10 slot di TK siji Pak Abdullah Saad.
Begitu habis sholat subuh, ada orang memberi uang, datang mobil, kemudian bawa uang 1 miliar. Jadi ini apakah lillah, apakah itu sudah dituju ila ruhinya itu? Yang namanya sekarang kan model-model mahabbah kan banyak sekali. Jadi kita khawatir kalau seperti apa itu Pak Bambang sekarang jadi bangkrut, jadi habis uangnya, jadi bangkrut, dan juragan PT-nya sudah toko-tokonya ditutup semua. Itu ya gara-gara kita. Oleh karena itu kita sebenarnya ingin menyelamatkan bangsa kita. PWI ini benar-benar menyelamatkan bangsa, terutama para muhibbin itu jangan sampai terkuras pada para habaib. Karena apa? Rata-rata habaib nggak kerja. Tapi bagaimana bisa dapat uang besar? Di antara salah satu tadi, ya, dipirit dulu, nanti mobil itu yang diincar yang mana, yang diminta. Itu sudah gaya lama itu. Terus menikah 2000 supaya kita ini benar-benar apa itu ada kerja real. Bagaimana kita melangkah itu untuk pendekatan, misalnya ya PWI tingkat provinsi, sowan yang ini bah. Jawa Tengah ya guys, nanti Jawa Timur tak masuki. Tapi nanti kalau di dalam YouTube itu sudah ada detik-detik apa itu kalau PBM itu diam saja itu apakah terjadi muktamar luar biasa kan gitu. Tapi kita itu tidak menginginkan semacam itu. Tapi kita ingin sebagai ayah kita itu benar-benar peduli pada anaknya. Sehingga masalah apa itu Basul Masail, masalah nasab ini bisa benar-benar terwujud sehingga kita nanti bisa duduk bersama. Ba'ala dikumpulkan perwakilan sini dari Wali Songo kumpulkan, dari Laskar kumpulkan, perwakilan semuanya ada tawar penawar. Sekarang satu misalnya PWI harus menjaga jangan sampai ada gerakan yang sifatnya apa itu fisik, kemudian apa itu, tapi yang kemudian mediatornya PV. Nanti Mbak Alani, ojo kurang ajar. Anak buahku kudu saya itu. Jadi Taufik Lasegar. Lasegar. Taufik Asgab itu benar-benar biar tahu bahwa apa itu kejahatan-kejahatan para habaib itu semacam itu harus dihentikan. Sehingga kita itu nggak repot. Cuma kumpul semacam ini, se-Indonesia semuanya gerak. Ini kan membuat repot kita. Gara-gara kelakuannya habaib yang kurang ajar. Dan itu anehnya sekali para muhibbin kok yo do mantuk-mantuk. Enek wong ping 100 sewengi ping 70 kok yo do mantuk-mantuk. Sakit greget gitu ya wong iki ya. Apa kena apa? Masyaallah, terus menikah Dewan Sewu. Apakah harus terjadi muktamar luar biasa? Apakah terjadi gontongan? Apakah terjadi yaitu musyawarah dengan tawar menara mufakat? Ini menjadi pemikiran kita bersama, terutama tokoh-tokoh. Bagaimana PBNU itu benar-benar bisa menjadi mediator. Kalau nggak bisa ya, ayo kiai-kiai sepuh kumpul. Kalau PBNU nggak mau ya kita minta para tokoh-tokoh nasional itu untuk mengumpulkan, kumpulkan, jadi keluarga besar Wali Songo kumpulkan untuk saling tawar-menawar bahwa kamu itu benar-benar bukan durian Rasul, harus hak. Jangan ngotot merasa durian Nabi. Karena memang Ba'alawi kalau tidak dilawan, semakin kemaki semakin belelek. Salah satu contoh yaitu di pondoknya Habib ternyata ada muhibbin datang ke tempat saya laporan bahwa setiap bulan itu terus dikejar dari setor
Bukan, beli tanah. Jadi harus bayar. Saya masih punya hutang 800 juta untuk tanah sana. Tanah sana masih belum terbayar. Nah, ini kurang ajar. Ini benar-benar bangsa Indonesia ini dimiskinkan. Jadi itu sudah termasuk apa itu teori nasional. Jadi bagaimana Muhyiddin itu miskin semua. Terus Juragan Pitik, Bambang, saya tahu persis tenaganya yang disuruh nyari uang karena diserai oleh Habib pada saat kalau kamu harus cari uang 1 miliar. Sehingga benar-benar sopirnya Bambang lari ke Surabaya, ke Jakarta, nagai itu karena target itu harus tercukupi sampai 1 miliar. Untuk muktamar apa itu. Nah ini kan berarti kurang ajarnya luar biasa. 1 miliar harus wujud untuk memenuhi target sampai sopir lego karo buruwe rabi bayar karo buruwe peliter aja mak karo kabeh duit kuek ke kabeh itu sopir ya yang bicara sopir ayam ke Surabaya nyopir itu benar-benar saya itu merasa benci sekali dengan perilaku mereka, apalagi pemalsu kuburan. Ini kenapa orang-orang kita diam saja nggak memasukkan ke ranah hukum? Ini mestinya kan harus sudah masuk ranah hukum karena apa? Yang bisa dimasuk ranah ya pemalsuan kuburan itu. Pemalsu kuburan itu kan sudah melanggar hukum. Kenapa orang-orang kita diam saja? Apakah tidak bisa dimasukkan ke ranah hukum? Apakah takut? Nah, ini kan kita itu hanya melihat begitu. Dan kenapa kita mestinya kan harus depel. PBI ini mari kita depel ke Gus Mus, Kiai Mustafa Bisri, depel ke Pak Marzuki Mustafa. Karena apa? Ada sinyal-sinyal kalau PBN itu diam terus. Ini benar-benar fitnah. Dan bahkan Mbah Miftahul Ahyar mengatakan saya difitnah. Padahal dia yang fitnah. Jadi repot ya. Nah ini bagaimana tidak ada tabayun. Dan mestinya nanti Gus Mus, Pak Marzuki dan sebagainya itu tokoh-tokoh kita itu tabayun dengan PBNU. Ayo PBNU 3 bagaimana kita anak-anak ini akan perang. Jangan dibiarkan kan nanti terjadi konflik horizontal kan yang hancur itu NU semua. Muhyiddin NU, kita NU. Wali Songo NU. Kasihan yang orang-orang yang alim nanti kalau jadi korban. Karena sasarannya mesti tokoh-tokoh kiai-kiai yang diancam. Dan kita minta PBI ini ada yaitu suatu gerakan bagaimana pesantren-pesantren itu jangan ngundang habaib manas-manasi PBI. Manas-manasi. Coba kalau kita lihat di tempatnya Pak Kiai Adnan, padahal ikut tempatnya Pak Kiai Nawawi. Tapi ngundangnya Habib Rifki. Ada spanduk tadi saya lewat itu, ya Allah, Kiai Adnan jejer kalau Habib Rifki di foto Senen Kliwon. Nah ini namanya apa? Berarti Muhyiddin atau pengasuh pondok itu takut apa itu sedikit umatnya yang datang. Kalau ada Habibnya kan banyak orang bawa bendera datang. Goyang bendera ya Nabi salam alaika. Temannya Mas Hamid undang Habib, saya diajak bojo saya, anak saya mbok tindak tenggene anu Mas Hamid Prasuti karena ada ngundang Habib. Dan Habib itu hebat, kalau dengan kiai malah keidit.
Tapi dengan kita orang-orang kecil, jangan deh. Kan bingung deh. Mas sampai itu dapat uang dari Robito Alawiyah 200 juta. Lagi gontor lagi. Untuk pondoknya. Tapi yang jadi korban muhibbinya. Harus hak. Jangan ngotot merasa duriah Nabi. Bagaimanapun kalau kamu mengaku duriah Nabi, tapi tingkahmu semangat itu berarti batal total. Akhlaknya Nabi tidak begitu. Akhlak Nabi tetap innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi qulil haq walau kana murran itu selalu kita sampaikan. Jadi ini tugas PWI, saya mohon bagaimana pesantren-pesantren itu jangan mengundang habaib. Ini kita benar. Kalau mau nek gelem, nek orang, kita juga menjauh, kita jaga jarak. Inilah yang harus kita perhatikan. Saya di Boyolali untuk ngaji, tapi masih ada apa itu Habib Alaidrus di sana, saya ya suruh cari mubalik yang lain. Saya tetap nggak mau. Wah, gimana Pak? Sudah itu pokoknya kalau ada itu. Saya sudah baca omong di mana ada Habib, saya nggak mau ngaji. Karanganyar juga begitu. Saya diundang tetap saya menolak. Tujuan saya apa? Bagaimana mereka itu sadar bahwa kita itu ngaji itu ya dengan kiai, dengan ilmu, orang sholawatan pro. Itu sebetulnya pilih pekatan yang belum matur, monggo ora sah bahas nasab ning nek ora gelem-gelem tenan. Habib ora gelem tenan, wong yo ora mudeng tenan. Karo nasab iki karo Gus Imat wis ora ning sing wani. Secara melawan secara ilmiah nggak ada yang berani melawan. Sampai sekarang ditunggu nggak ada yang muncul. Ini menunjukkan bahwa apa itu mereka tidak punya ilmu. Apalagi mengeluarkan kitab sezaman abad keempat ternyata kitab itu palsu loh. Kon maca ora diwaca berduduke di fotokopi tok. Kan tidak berilmu namanya. Jadi ini monggo menika saestu kula suwun, satu adalah bagaimana pendekatan dengan para ulama sepuh. Yang kedua bagaimana tugas PWI yang kedua adalah bagaimana yaitu sowan pondok-pondok dimohon untuk tidak mengundang habaib agar tidak manas-manasi PWI. Atau semenikah nuwun sewu. Kalau pesantren sudah tidak mengundang para habaib, nanti kan insya Allah akan terasa, benar-benar terasa. Ini saya mohon semacam itu, benar-benar PWI itu mendatangi atas nama resmi PWI. Kalau saya sendiri marah-marah di tempat-tempat sawit, bocah-bocah, kok yang ngundang, kok yang habib, kok yang ngundang kiai, utawa ngaji dewe lah, satu pondok pirang-pirang. Lah mungkin sing rawuh sithik wae. Bentek modele ngoten sing rawuh sithik. Ayo gregetke lho bocah dhewe kuwi. Terus menika sing dadi ganjelan iki selang sing teko sithik. Terus menika nyuwun sewu mbok pilih makaten. Kita tidak ingin perang, tidak ingin yaitu untuk gontok-gontokan di antara sesama bangsa Indonesia, tapi bagaimana kita bisa bermediasi bersama, bicara bersama, itu benar-benar terwujud. Kita menyayangkan Gus Imat siap, habaib nggak mau datang. Lah mau apa? Kalau semacam itu dibiarkan terus ya terus ini terjadi ini saling kita saling menyalahkan sana menyalahkan sini. Kalau kita baca YouTube secara tuntas itu udah masalah kesel, sing maca kesel, merungokke nggih kesel, nggih napa nggih? Hanya saling menghantam. Ini yang disebut fitnah. Jadi saya usul di tempatnya Pak Nawawi itu benar-benar terwujud fitnah itu kemana-mana. Siapa dosa yang paling menanggung dosanya? Ya PBNU. Kita tetap mengejar pada PBNU. Meskipun saya itu dikatakan oleh
Gus Mas itu saya ya Allah, muga kula tingapura Gusti Allah. Saya bisa menanyakan itu benar-benar amar ma'ruf nahi mungkar demi bangsa dan negara. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang barusan kita saksikan, kita dengarkan bersama terhadap apa yang sudah disampaikan oleh kiai kita, yaitu Kiai Haji Munawir ya. Salah satu kiai ternama, salah satu kiai sepuh yang beliau banyak didengar oleh salah satu atau sebagian masyarakat di Jawa ya. Oke, terkait dengan hal itu, ada beberapa hal yang perlu kita simak terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Haji Munawir ini. Yang pertama yaitu kata beliau di dalam awal-awal statement beliau itu rata-rata habaib ini tidak kerja, kok bisa kaya gitu. Ada indikasi apa gitu. Ternyata ada beberapa hal teknik mereka untuk menggait, untuk meminta daripada sebuah harta atau sebuah materi kepada para muhibbinnya, dan ya sempat disebutkan beberapa nama, namun kita kita cut saja lah biar tidak terlalu mengucilkan atau menyebut nama seseorang di dalam melakukan kejahatan ya. Kita sharing-sharing saja. Nah, terkait dengan hal itu, kok bisa para habaib-habaib yang ada di Indonesia ini punya mobil mewah, punya Fortuner dan lain sebagainya. Nah, kalau kita saksikan, kalau kita cermati secara seksama, sebenarnya pekerjaan mereka itu apa gitu. Kalau kita lihat di media sosial, mungkin kita lihat ya pekerjaan mereka itu sholawatan, lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya, meskipun dari sisi agama, kasyafiyah, selawatan itu bisa mendatangkan harta, kekayaan, dan sebagainya. Tapi secara kontekstual dan realnya itu kira-kira kok bisa gitu. Kok bisa mereka mendapatkan harta yang sebegitu banyaknya? Nah, ini yang disampaikan oleh kiai kita, yaitu Kiai Munawir gitu. Dan selanjutnya ketika Kiai Haji Munawir ini menyampaikan bahwa ada indikasi dibacakannya asma-asma, itu salah satunya asma Sefirin ya, kalau tidak salah, saya tidak salah dengar tadi. Nah, inilah asma-asma yang mereka bacakan mungkin untuk diniatkan kepada para muhibin-muhibin target korbannya. Lalu kemudian dengan gampangnya mereka, "Yai, saya minta ini, saya minta itu, saya minta mobil ini." Lalu kemudian menurut kesaksian seseorang, kalau tidak salah kesaksian seorang sopir ya, yang menceritakan kepada Kiai Munawir ini, ya mereka secara tiba-tiba ketika oknum Habib ini membacakan sebuah asma, mungkin diwiridkan dari jam 9 atau jam 12 sampai subuh misal, tiba-tiba subuhnya itu datang orang yang membawa mobil dan uang gitu. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang memang kalau kita lihat dari kasat mata ya tidak ada apa-apa, dan polisi tidak bisa berbuat hal demikian. Artinya tidak bisa polisi itu ini dianggap sebagai pemerasan gitu, karena ini sifatnya goib ya, tidak bisa dibuktikan dengan cara mungkin untuk meneliti atau melihat bukti-bukti, tidak ada gitu. Ini salah satu wirid yang mereka khususkan untuk para muhibinnya untuk mengeruk harta. Dan mereka ketika sudah membaca itu, mereka tidak segan-segan untuk meminta harta bagi para muhibin. Ya, meskipun dengan doktrin ini sebagai jalan untuk mendapatkan syafaat, ya, tapi kan ini ada indikasi untuk bisa kita bilang merugikan orang gitu, atau memeras seseorang gitu. Dan jadi para korbannya itu para muhibin-muhibin yang sudah terkena dengan doktrin mereka gitu. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, bahsul masail mungkin yang dibahas oleh Kiai Munawir. Nah, kalau bahsul masail yang diadakan oleh PBNU misalkan, ini akan menjadi jalan keluar satu-satunya gitu. Mungkin didatangkan dari
kubu Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan, lalu kemudian dari pihak Rabithah Alawiyah, mungkin dari para muhibbin, lalu kemudian dari PWI dan lain sebagainya, mungkin itu diadakan di sana, terjadi diskusi yang menghasilkan sebuah keputusan yang bijaksana ya, baik itu dari pihak Rabithah Alawiyah maupun dari pihak Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani, atau mungkin di sanalah tempat terjadi kekalahan atau kekerancuan dalil dan sebagainya, dan didatangkan oleh para ahli psikolog, para ahli filologi seperti Dr. Manaham Ali atau ahli DNA seperti Dr. Sugeng sebagai pembandingnya misal. Nah, di sana akan jelas ketika PBNU mendatangkan atau membahas atau mengadakan sebuah Batsul Masail. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ada Habib minta dibayarkan hutang oleh muhibbin. Ya, ini sudah sering kita dengarkan gitu. Meskipun Pak Habib ini bisa kita bilang tidak disebutkan namanya, namun sudah beredar di banyak video-video yang dengan gampangnya mereka dibayarkan hutangnya oleh para muhibbin, ratusan juta lagi. Itu sudah ada. Kita saksikan di dalam video dan real. Itu ada dan tidak diblur mukanya Habib ini, ada. Tapi kita tidak sebutkan namanya, silahkan cari di video YouTube yang lainnya, sudah banyak yang beredar gitu. Dan yang ketiga yang disampaikan oleh Kiai Munawir ini sangat menarik sekali, yaitu terkait dengan Kiai Haji Miftahul Akhyar yang mengatakan bahwa saya difitnah, padahal beliau sendiri yang melakukan fitnah. Yang memfitnah bahwa di belakang daripada Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan ini adalah di belakangnya itu Wahabi. Inilah yang menyebabkan salah satu akademisi sekaligus kiai, yaitu Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji, yang sampai-sampai menangis ya, karena Kiai Haji Miftahul Akhyar ini dianggap sebagai orang tua kok, dan orang tua itu seharusnya mendamaikan sebagai jalan tengah, tapi ini menginjak yang lain dan mengangkat yang lainnya. Padahal beliau itu posisinya sebagai Rois Am PBNU ya. Nah, inilah polemik yang kita rasakan sekarang ini. Banyak hal yang terjadi dan banyak hal yang kita rasakan. Mungkin kalau kita lihat di para elit-elit, para habaib ini ya baik-baik saja, karena mereka hanya berceramah di podium, teriak-teriak dan lain sebagainya, dan membahas sesuatu hal yang bisa kita bilang yang ideal lah bagi didengarkan oleh masyarakat, suatu hal yang baik-baik dengan ajaran agama. Tidak, tapi yang kita rasakan, yang kita lihat di fenomena di masyarakat itu beda jauh dengan apa yang disampaikan oleh para elit-elit habaib ini. Seperti Habib Rizik, Habib Bahar, itu seperti itu, mereka mengaungkan keutamaan, mencintai Ahlul Bait dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat dari sisi definisi Ahlul Bait itu, mereka tidak masuk Ahlul Bait gitu. Ahlul Bait itu cuman 5 ya yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, itu yang ada di dalam selendang Nabi Muhammad SAW. Bahkan salah satu istri Nabi yang beliau nikahi, seorang janda, saya lupa, mungkin itu Ummu Aiman ya kalau tidak salah, itu tidak termasuk gitu, karena beliau itu bahkan ingin disebut Ahlul Bait, tapi Nabi menolaknya kalau tidak salah. Itu dalam riwayat bahwa yang Ahlul Bait itu cuma 5, yaitu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali, Siti Fatimah, dan wabnahuma, yaitu Hasan dan Husain. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila saya salah kata, salah bicara, mohon ditegur di kolom komentar ya saudara sekalian. Oke, sekian, sehat selalu untuk Kiai Munawir. Luar biasa sekali penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.